Halo Pak Dewa dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 1 Sosiologi kelas A Universitas Atmajaya ingin mempresentasikan hasil pembahasan dari resensi buku How to Lie with Statistics dengan subbab bagian The Sample with the Built-in Bias. Pertama-tama, perkenalkan anggota dari kelompok 1 dengan saya sendiri, Patricia Resa, Yundi Hotlas Maria, Dwi Dewayanti, Rizal Tueka, dan Orchid Abigail. Mari mulai dengan taks 1, pengertian statistika. Di sini, teman-teman bisa membaca sendiri ya, apa itu statistika. Dan sekarang, pembahasan mengenai istilah-istilah yang ada dalam statistika. Yang pertama, populasi, kedua sampel, ketiga unit sampel, dan yang keempat probabilitas. Dan slide ini menjelaskan keempat istilah tersebut. Yang kedua adalah sampel. Sampel merupakan bagian kecil dari populasi, di mana sampel merupakan perwakilan dari banyaknya objek yang akan diteliti. Atau juga dapat dikatakan data yang menggambarkan sifat atau ciri-ciri yang dimiliki populasi, di mana sampel di sini dapat menjadi ruang contoh. Terdapat 3 syarat dalam pengambilan sampel. Yang pertama adalah pengambilannya secara acak, di mana pengambilan secara acak ini dapat membantu peneliti dalam menghasilkan data yang dibutuhkan, sehingga sampel di sini dapat mewakili data-data yang dibutuhkan oleh peneliti. Poin kedua dan poin ketiga di sini yaitu memiliki keterkaitan, di mana objek populasinya banyak dan beraneka ragam, dapat membantu peneliti dalam menghasilkan data yang dibutuhkan secara efektif dan efisien. Subbab bagian 3 adalah macam-macam data. Data adalah ukuran dari variabel. Data diperoleh dengan mengukur nilai satu atau lebih variabel dalam sampel atau populasi. Data dapat diklasifikasikan menurut jenis, menurut dimensi waktu, dan menurut sumbernya. Menurut jenisnya, data dibagi menjadi data kualitatif atau kuantitatif, ordinal, pengolahan data, pengujian hipotesis, dan penyajian data. Di sini terdapat beberapa jenis data dalam statistika dengan pengertian lebih lanjut dari jenis data tersebut. Yang pertama, data kuantitatif, kedua data kualitatif, yang ketiga data nominal, yang keempat ordinal, yang kelima pengolahan data, dan yang terakhir penyajian data. Pada poin keempat yaitu membahas mengenai konsep pemikiran statistik. Pemikiran merupakan proses memindah ilmu dan kepahaman terkait keterlibatan aktivitas mental dalam otak manusia. Selama berpikir, otak manusia dituntut untuk bertindak sesuai dengan usaha mereka menjalani dan memahami rangsangan luar yang diterima, membentuk konsep, membuat tafsiran, dan tindak balas berdasarkan konsep pemikiran yang statistik. Ciri-ciri konsep pemikiran secara statistik adalah antara lain berlaku di dalam otak seseorang, poin pertama. Yang kedua yaitu berlaku karena terdapatnya rangsangan apabila individu merasa curiga atau berhadapan dengan sesuatu masalah. Pada poin ketiga yaitu berlaku seperti sesuatu proses yang mengikuti prosedur-prosedur spesifik. Pada poin keempat yaitu aktivitas kognitif yang bertindak balas atas rangsangan yang diterima oleh 5 panca indera dan ingatan kembali daripada pengalaman. Dan yang terakhir, penafsiran berbagai rangsangan dengan membuat penilaian, keputusan, dan penyelesaian masalah. Contoh sampel secara statistika di dalam kehidupan nyata. Yang pertama, penelitiannya adalah persepsi para siswa terhadap pembelajaran layanan BK di sekolah, tapi angkatnya diberikan kepada seluruh siswa termasuk siswa yang belum mendapatkan layanan BK di sekolah. Yang kedua, populasi target adalah seluruh daerah istimewa Yogyakarta, tapi dalam penarikan sampelnya dilakukan di daerah pedesaan saja. Untuk membuat dan merumuskan sampel yang mudah juga membutuhkan beberapa teknik khusus untuk jadi tujuannya.
yaitu sampling acak, cara manual atau tradisional, penggunaan tabel random, sampling acakan yang sederhana, sampling acakan dengan stratifikasi, sampling acak klaster beserta sampling daerah, teknik secara stratifikasi dan lainnya sebagainya.